Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, para ikhwan semuanya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam mangkoba diceritakan sewaktu zaman Syekh Abdul Qadir Jailani terjadi wabah penyakit. Ribuan banyak yang meninggal. Dokter, tabib nggak bisa ngobatin. Akhirnya berduyun-duyun datang kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, siapa saja yang makan rerumputan di madrasah sekeliling saya akan disembuhkan dari penyakit. Akhirnya sembuh semua itu yang makan rerumputan sekeliling madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena sangat banyaknya yang sakit, akhirnya habis rumputnya itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan, siapa saja yang minum air di sekeliling madrasah saya akan disembuhkan dari penyakit. Akhirnya minum, ya sembuh semua. Itu namanya karomah. Nah, kalau sekarang penerus daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah yaitu di Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi barang siapa yang minum air atau tetangkalan apa bayang di sekeliling makan manakib contohnya ini termasuk, insya Allah mengandung barokah. Jadi sebenarnya yang jadi obat itu bukan rumputnya atau bukan airnya, tapi karomahnya itu atau barokah yang bisa jadi obat. Nah, kebenaran sekarang ini lagi musim katanya itu. Menurut keterangan bulan Safar itu bulan bala atau bulan penyakit. Katanya ada 320.000 penyakit atau musibah diturunkan pada waktu bulan Safar ini. Nah, itu mah percaya silakan, nggak apa-apa. Tapi setahu saya nggak boleh ngomong bodoh ya, puntennya ada yang ngomong nggak boleh ngomong bodoh itu. Kadang-kadang mungkin dalam hati ini Pak Ustadz Obe juga nggak terima kalau saya ngomong bodoh, karena itu pendidikan beliau itu yang antar saya itu S2. Kebenaran saya pada waktu itu mungkin sempat ketemu ngajar di kampus dulunya punten ya. Jadi kalau saya ngomong punten saya orang bodoh, maksud lagi hikmat ilmiah punten. Kalau di luar mah saya mah kiai lah, diakui di pesantren yang lain mah. Ya. Punten, kalau saya ngomong menurut saya yang bodoh, bukan berarti bodoh beneran punten. Kalau bodoh sama sekali sih enggak gitu ya. Buktinya yang antar saya itu minimal S2 yang kesini juga. Kepala sekolah, menurut Ustaz Alif juga itu kepala sekolah, Pak Sukirman juga kepala sekolah, pendidikannya tinggi yang antar saya itu. Tapi karena berhubung dalam keadaan khidmat ilmiah, saya mah pasrahnya ke Abah gitu. Karena Abah juga ikut hadir di sini tuh. Kalau kita yakin secara rohani itu, saya nggak bisa titel saya disebutkan, pendidikan saya disebutkan ke umum, nggak mau saya kayak gitu. Yang jelas saya mah sebagai pengasuh pimpinan pondok pesantren Ukudul Juman kepunyaan Abah sebatas gitu. Itu punten ya, barangkali ada yang nggak nerima, otomatis kalau saya bilang saya menurut saya yang bodoh, nah kadang-kadang nggak mau nerima yang lain itu, gitu ya. Saya aja sebagai muridnya S2 kan gitu. Nah itu punten ya kayak gitu. Jadi perlu dimaklumin, insya Allah sekarang mah saya nggak ngomong saya yang bodoh, enggak lah insya Allah. Punten barangkali salah paham gitu. Kalau saya bodoh bukan berarti bodoh beneran. Kalau bodoh beneran nggak bisa ngomong depan orang banyak. Gitunya. Masalah penyakit para ikhwan.
Kita semua sudah yakin, sudah megang tarekot bahwa Allah itu yang memberi rahmat, Allah yang nyabut penyakit, Allah itu yang menghilangkan musibah. Jadi diyakini bahwa penyakit itu datangnya dari diri kita sendiri. Allah yang menyabut penyakit itu, Allah yang nolak bala. Jadi kalau ada penyakit diturunkan sekian ribu, nah gitunya. Dalam hadisnya saya belum menemukan gitu keterangan kayak begitu tuh. Makanya kalau nggak percaya nggak dosa. Tapi yang jelas para ikhwan, walaupun bermacam-macam penyakit, tapi yang paling berat itu penyakit batin, penyakit hati itu. Makanya kita semua para ikhwan ada namanya manaqib itu tujuannya asal kita yang benar-benar hikmat, insya Allah barokah karomah guru itu lungsur kepada kita bisa mengobati penyakit batin. Kadang-kadang sudah sering ikut manaqib rajin, kenapa nggak ada perubahan batinnya? Bisa jadi hikmatnya kurang gitu. Makanya diulangi terus, baca Al-Quran, baca tanbih, baca Bani Hasyim, asal kitanya benar-benar hikmat itu. Baca Al-Quran, Al-Quran diringkas kalau di Suryalaya, di Pangarsa Abah Sepuh namanya tanbih. Tanbih itu kalau bahasa sini nama syaringan sebagai filter atau syariat. Di Quran namanya mau'idoh. Tanbih kalau di kitab namanya pepeling atau peringatan. Gitu. Abah Sepuh kan ahli kitab sebenarnya. Cuma di tanbihnya pakai bahasa Sunda gitu. Supaya dipahami. Jadi kalau orang benar-benar belajar tanbih memperdalam benar-benar, apalagi di Riyadhah itu rekodnya insya Allah bisa nyaring ilmu apapun, wawasan apa saja atau siapa saja yang nyampaikan benar atau salah, saringannya itu tanbih. Wah itu mah nggak benar, itu benar ketahuan, yang nyampaikannya itu kurang beres, kurang ikhlas. Kalau kitanya pegangan tanbih ketahuan, ulah medal sila upama kapana dimasukkan. Kepakir miskin, kedulas asih somea, kedulas kasih. Ke yang benci juga kita harus sayang. Gitu. Makanya namanya melaksanakan tanbih. Insya Allah, kalau kita benar-benar melaksanakan tanbih Abah Sepuh, insya Allah jadi kekasih Gusti Allah. Nah saya mah terus terang baik, berguru terakhir itu di Abah Anom dan gak bakal berguru lagi, bukan berarti apa ya. Sudah malas berguru itu. Bukan berarti saya pintar ya, ngaku bodoh nggak boleh, ngaku pintar nggak boleh sih. Ya. Tahu rekor saya juga itu bisanya belajar bisa begini tuh belajar ke pengersa abad terus terang baik. Bisa latifah 7 sampai muraqabah ahadiyah ma'iyah akrobiyah mahabbah bidarul ula mahabbah bidarisania sampai ke 10 namanya muraqabah ulil azmi sampai ke 20 namanya muraqabah ma'budiyah syifah. Saya belajar satu persatu. Dua hasilnya apa? Robidonya ke Abah Anom. Maka jangan dianggap kalau Suryalaya itu torekotnya nggak ada riadohnya, cuma gitu-gitu enggak sebenarnya mah. Sama-sama yang lain juga ada riadohnya. Cuma riadohnya Suryalaya mah nggak susah, nggak dikubur dulu dalam tanah sekian hari. Saya pernah 12 hari dalam tanah punten. Cerita itu riadoh itu. Pernah nyepi saya tahun 2008 sampai tahun berapa itu? 5 tahun saya sendirian di Masjid Syukudul Juman itu. Riadohnya begitu. Ini bukan ria supaya ngasih tahu gitu. Yang jelas mah riadoh yang paling itu ya kita ikut manaqib itu. Terus sing rajin manaqibnya insya Allah dapat barokah, dapat karomah. Jadi tingkatan yang pertama itu tanbih. Tanbih itu sebenarnya ringkesan dari Al-Quran hadis. Kalau kita belajar Quran hadis kan orang awam nggak ngerti hadisnya apa lagi. Ada yang 6 itu kutub sita kan ada 6 kutub Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, semua kan banyak itu. Belum tentu bisa orang awam. Maka diringkes oleh apa seperti disederhanakan yaitu dengan namanya tanbih itu. Tanbih itu tingkatan namanya mau'idoh. Mau'idah itu nasihat atau pitutur bahasa sini. Lebih tinggi lagi nanti di Al-Quran diterangkan itu wasyifa'u lima fi sudur itu sebagai obat penyakit hati bahasa sininya itu. Makanya ada namanya Uqudul Juman.
Kalau Suryalaya itu yang ditonjolkan namanya tanbih itu. Sebagai garisan itu tanbih. Kalau uqudul juman itu sebenarnya pengamalan untuk mengobati penyakit hati. Tuh, namanya tingkatan torekot uqudul juman itu. Nanti ada manakib ini. Manakib itu supaya mendapat huda warahmah, mendapat hidayah dan mendapat rahmat. Nanti kalau sudah dapat hidayah rahmat baru falam annahu la ilaha illallah. Nah, gitu. Insyaallah asal kita benar-benar hikmat bisa kenal ke Gusti Allah yang jelas. Supaya kita kenal ke Gusti Allah itu harus bisa mengosongkan diri. Kalau kita sudah bisa mengosongkan diri, nanti kenal kepada diri. Kalau kenal kepada diri, maka bakal kenal kepada Robnya. Nggak mungkin kita kenal kepada Tuhan kalau kita tidak kenal kepada diri kita sendiri. Kan gitu. Dina kitab dalam kitab Syiru Asrar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan gitu. Makanya metodenya la ilaha itu maksudnya mengosongkan, illallah diisi dan namanya nafi dan isbat. Gitu. Jadi siapa baik, alirannya apa saja, kalau sudah mengenal dirinya, mengenal kepada Sang Penciptanya. Makanya punten kalau sudah kita ini megang tanbih, jangan ulah nyalakan ke pengajaran batur. Agama apapun sudah dirangkul, yang penting kasih sayang, jangan beda-bedakan gitu. Tapi ya kita harus yakin ajaran apa tanbih dari pegangan. Alirannya apa, agamanya apa, itu lintasin. Yang penting kita punya filter, punya saringan namanya tanbih. Bacaan apa baik, aurat apa baik, kita jangan ikut-ikutan. Yang penting amalkan uqudul juman itu. Kan ada yang bacaan seperti Om Mani Padme Hum. Tuh, itu juga tujuan untuk mengenal Tuhannya. Oman itu maksud dikosongkan diri kita ini. Fatmihum diisi dengan yang positif. Kalau la ilaha illallah nama nabi isbat itu intinya sama. Cuma itu bacaan yang biasa dibaca agama lain. Atau muni muni ma muni sakya munai soha. Kayak contoh gitunya. Untuk pembersihan hati sebenarnya mah. Kalau kita paham mah. Nah punten saya nerangkan gini bukan ngajarin, cuma nyampaikan ajaran tetap torekotnya Qadiriyah Naqsyabandiyah yang jadi pegangannya itu tanbih. Maksudnya jangan nyalakan ajaran orang lain gitu. Nah maksudnya gitu. Nanti kita bisa mengenal diri, dalam diri kita ini ada apa. Oh kalau saya cerita panjang lebar nanti belum tentu selesai 2 jam. Beda nanti. Nah kecuali kalau di Padepokan namanya di Sindangwangi ada namanya Padepokan Jaga Rasa ya Pak Ustadznya. Saya sering nyampaikan gitu. Yang dengerin juga kiai, ustadz banyak, sarjana itu nggak ada, anak muda mah, anak kecil nggak ada gitu. Sering menyampaikan tempat lain di Indramayu juga saya itu kalau minggu nyampaikan zamannya banyak itu. Tapi insya Allah di sini juga, insya Allah diistiqomahkan. Kadang-kadang saya jarang hadir manakib tempat lain mungkin karena kerepotan waktunya belum bisa ngatur. Ke Pak Guru Anto juga insya Allah saya pengennya hadir. Ke Pak Haji Ishak juga saya dulu rajin, sekarang kealangan masalahnya itu. Dulu mah masih sedikit, sekarang mau pesantren. Kalau pesantren kan otomatis kadang ada kesibukan. Kadang Jumat sekarang ada tahlilan, maunya yang mimpin saya di lingkungan itu. Di wilayah itu Pak Ustadz. Sampai 40 hari ya, jadi nggak bisa keluar. Para ikhwan yang berbahagia, kembali lagi, nggak apa-apa lama ya ngomongnya, lama sedikit nggak apa-apa ya. Iya, itu penyakit batin. Yang ada di dalam penyakit batin itu ada 2 sebenarnya, yang nempel di kepala atau pikiran atau akal kita, yang kedua di dalam hati kita, ada 2. Yang nempel di hati namanya nafsu, disebut nafsu lawamah. Yang nempel di kepala namanya nafsu amarah. Jadi ada 2. Nafsu itu menurut Qadiriyah Naqsyabandi jumlahnya ada 7.
Yang 5 itu nafsu yang bagus, yang 2 nafsu jelek. Gitu. Kalau secara tarik tambang, kalau 2 lawan 5 kan biasanya pasti yang menang 5. Tapi nyatanya kenapa? Kadang-kadang yang 5 kalah gitu. Kenapa? Sebab yang 2 mah gemuk, sering dikasih makan. Kalau yang 5 kurus, jarang dikasih makan. Makanya apa yang makannya itu dikir, kita yang sering lupa ya kalah aja di nafsunya itu, yang baiknya itu. Nah itu nafsu. Kalau secara ilmu orang Jawa namanya sedulur papat 5 pancer, sedulur opat 5 pancer. Depan, belakang, kanan, kiri, kata Al-Quran juga gitu. Bahwa setan itu menggoda diri kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Maka dibaca setan yang datang dari depan, belakang ditutup, baca kalimat lam alif tengah dada itu. Abah nyebutkan lam alifnya bawah pusar, punten ya, bawah pusar, tapi nggak nyebutkan bawahnya apa gitu. Sebenarnya kalau secara ilmu naon baik, ilmu apa baik, itu tempat kekuatan kita roh hidup itu tertanam di situ, di tulang ekor itu. Maka tempatnya di mana? Antara lubang depan dan lubang belakang, di situ tengah-tengah itu. Kalau bisa tariknya dari situ. Ya kalau bahasa orang India, bahasa Sanskerta namanya Kundalini. Kalau orang Jawa namanya Tirta Kamandanu. Orang Arab, bukan Arab sana, Mas dalam itu namanya Sunan Kalijogo namanya roh idopi. Atau dalam kejawen namanya arta daya. Namanya banyak sebenarnya itu. Atau bahasa sana Persia namanya apa itu? Namanya kursani, sama. Padahal itu yang sebagai sumbu itu. Nah, latifah itu diibaratkan roda. Kalau roda sumbunya mangkot yang nggak bisa jalan. Begitu juga kita sering lupa kepada Gusti Allah itu karena latifahnya nggak jalan gitu. Kalau bahasa pernapasan itu namanya cakra disebutnya. Nah cakra dasar ini yang dalam diri kita itu ada 7. Nah, latifah juga ada 7. Kalau diri sebenarnya latifah itu ada 10. Diri jadi 7. Makanya para ikhwan nggak ada bedanya itu. Ajaran gitu tuh sebenarnya 8.000 tahun sebelum Masehi itu udah ada. Sebelum ada Hindu itu udah ada ajaran kayak gitu. Ada namanya istilah semedi, kontemplasi, kan gitu. Atau bahasa ini namanya yoga. Sama meditasi itu kayak gitu. Kalau bahasa tarekat namanya muraqabah, kan gitu sama sebenarnya mah. Para ikhwan punten ya nerangan kemana-mana yang pentingnya sebisa-bisa baik gitunya. Paham ya nggak apa-apa, nggak juga pasrahkan ke Gusti Allah itu. Jadi waktu kita baca la ilaha illallah ini punten, saya nih nggak berani ini istilah hanya nyampaikan amanah gitunya. Apa nyampaikan begitu, bukan ngajarin atau nalkin atau beat, bukan ini punten ya. Cuma nyampaikan diluruskan. Karena ini kan ikhwan semua. Saya nggak berani kalau bukan ikhwan nyampaikan gini. Bacalahnya itu di situ pusatnya di bawah pusar. Bawah pusar itu maksudnya itu di atas lubang dubur yang pertama tuh pintu dubur dan pintu kemaluan di situ tengah-tengah badan itu. Tuh, sebab di situ tempatnya setan tarik ke atas lah di lubangan tengah-tengah dadanya itu. Kadang-kadang asal lurus bayang ngajarin kan ada yang kayak gitu. Tapi kalau dari Abah gitu ya di lubangan tengah-tengah dada itu. Diputar di lubangan boleh, diputar boleh bahasanya itu lah dirasakan getarannya itu. Kadang-kadang baca la ilaha illallah berkali-kali sudah puluhan tahun tapi nggak ada perubahan karena getarannya rohaninya nggak ada ikut sertakan waktu baca itu. Jadi baca la sampai ubun-ubun kening ubun-ubun. Jadi ngeliwati 7 cakra. Cakra dasar, cakra kemaluan, cakra pusar, cakra dada, terus cakra tenggorokan, cakra kening, cakra ubun-ubun. Nah itu. Sebab unsur manusia itu terdiri dari 7 unsur minimal gitu. Unsur tanah tempatnya di mana? Itu cakra dasar di tulang ekor itu tempatnya itu. Nah, cakra kemaluan itu tempatnya energi apa? Energi air. Di perut energi api, dada energi angin. Nah energi suara di sini nih, tenggorokan. Kening energi cahaya, ubun-ubun itu energi alam semesta, bisa narik kekuatan alam semesta ubun-ubun. Nah inti minimal 7 itu.
Harus dilintasi dengan lam alif lad bisotin kawiyin punten. Bisotin itu dengan suara kawiyin sing kuat, suaranya itu bukan keras ya Pak saja ininya. Kawiyin itu kalau bahasa Indonesianya bahasa Sunda artinya kuat, bukan keras. Kalau keras melalui mic kan keras kan gitu. Wador bin syadid, nah baru dengan pukulan sing keras, pukulannya sing mantep. Kadang-kadang suaranya keras, tapi pukulannya enggak keras, kebalik gitu Mak. Jadi suaranya sing kuat, pukulannya sing keras. Nah, dalam kitab Sirul Asrar, Miftahul Surur juga gitu keterangannya itu. Nah, saya kan nggak boleh ngaku bodoh tuh ya, ada yang protes, sepunten ya. Biasanya menurut saya yang bodoh lah, masa bodoh gitu ya, punten. Jadi apapun yang saya sampaikan ini di luar kemampuan saya, maksudnya gitu. Semua itu barokah karomah guru punten. Karena saya ceramah di mana-mana biarpun istilahnya mengkobarnya sama, beda yang disampaikan itu. Karena saya nggak ngapalin dulu sih. Ya punten. Mungkin Pak Obed juga tahu saya mah kuliah dulu tuh bawa bukunya cuma satu, SMA ya satu kan gitu. Jadi istilahnya kayak main gitu. Cuma diakui dianggapnya pinter kata orang lain, padahal nggak pinter nggak apa kata saya punten ya. Yang tahu saya latar belakang mah Pak Oben nih, karena dulu di kampus sempat ketemu sama saya dulunya juga, insya Allah kenal ke saya mah. Ya. Cuma dalam khidmat ilmiah ini para ikhwan saya tuh belajar bodoh berarti bukan bodoh, maksudnya belajar rasa bodoh senajan pinter harus merasa bodoh, senajan benar harus merasa salah kata jam. Bisa rumangsa tapi aja rumasa bisa kan gitu. Harus bisa merasa tapi jangan ngerasa bisa. Ajaran Sunnah kan gitu, ajaran rasa gitu. Nah gitu para ikhwan, baca la ilaha illallah gitu, contoh dipukulkan. Apa yang dipukulkan, mana pukulannya itu? Yaitu keempat latifah itu. Nah namanya kolbi, ruk, syirik, kopi itu dalam itu namanya cakra pendamping, intinya tengah dada itu, tengah dada. Yang tengah dada, terus tenggorokan itu dilintasi dengan lam alif. Kalau yang dipukulkan itu empat latifah, namanya kopi, terus namanya ruk, terus syirik, terus kolbi. Maka dalam ilmu tasawuf namanya latifah kolbi. Apa bedanya kolbi dengan latifah kolbi? Kalau latifah kolbi itu ibarat itu berarti ujungnya atau halusnya. Kalau kolbi itu hati, berarti halusnya hati, bukan di hatinya maksudnya sih. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya itu di bawah susu kiri, jarak 2 jari condong ke kiri. Nah, kalau menurut tuntunan Surya begitu sebenarnya. Jadi bukan ngepas di situ. Ya, di bawah susu bukan, tapi agak condong ke kiri. Nah, apa yang saya sampaikan itu saya nggak belajar apa-apa, cuma dari pengersa abad terus terang baik. Guru saya cuma satu sampai kapan juga tetap nggak bakal ganti guru. Walaupun Abah sudah meninggal, buktinya saya itu diajarin sama Abah. Itu, ini rahasia sebenarnya mah, insya Allah. Belajar muraqabah ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah, mahabbah fi daril ula, mahabbah fi daril saniyah, muraqabah mahabbah fi daril qaus, muraqabah wilayatul ulya, kamalatul nubuwah, kamalatul risalah, ulul azmi, terus semuanya tuh kalau bukan Abah yang nunun siapa, buku mau bisa, YouTube nggak bakal bisa. Dari saya SMA sampai selesai tamat, kalau disebutkan saya malu kuliah sampai berapa, malu bukan apa-apa ya. Dianggapnya takutnya apa ya Pak Ustadznya. Kadang Pak Ustadz mah tulis, ada untung nggak ditulis itunya apa yang kiai haji dokter. Kenapa disebut kiai? Karena ada santrinya. Dokter kenapa kuliah S3 kan gitu. Kalau dokter itu MAG, memang jurusannya dulunya MAG kan, master alam gaib dah apa nama itu. Gitu, punten. Bukan saya yang ngomongnya gitu. Bukan. Kalau saya mah sering ngomong jangan, kalau titel jangan ditulis, malu. Orang titelnya tinggi kok kerjanya namanya di pondok baik nggak kerja nggak apa. Saya ini para ikhwan punten ya, santri saya tuh nggak dipungut biaya, walaupun jumlah berapa baik nggak dipungut. Ada iuran 200.000 buat biaya makan itu para ikhwan, takutnya kalau digratiskan nggak ada ketentuan gitu, diangsangkannya dari teroris gitu, bantuan dari mana.
Tapi nggak dipinta biaya itu sama istri saya juga. Walaupun di situ berapa tahun baik, jumlah berapa baik, ada iuran 200 juga tanpa dipinta aslinya mah. Tapi seadanya baik. Tapi karena barokah karomah guru dari tahun berapa itu, alhamdulillah kecukupan semua itu. Bahkan kalau yang orang tua nggak mampu sekolah ya dibiayai, istri saya yang ngasihkan juga buat SPP-nya, buat apa benar itu, nebus ijazah kalau ada tunggakan itu. Nah, memang orang lain, orang luar mah nggak tahu itu keadaan kondisi saya kayak begitu tuh. Para ikhwan, jadi kalau kita mau khidmat ke Abah, ya itu yang namanya pondok pesantren Uqudul Juman itu saksinya Pak Haji Tamrin juga menyaksikan, termasuk Pak Haji Ishak para sesepuh itu tuh pesantren itu punya Suryalaya terus terang baik, punya Abah Anom. Kalau para ikhwan di sini membantu masalah pembangunan itu bukan buat saya terus terang baik, belum tentu anak saya juga melanjutkan itu. Tergantung itu kehendak guru nanti kesananya itu siapa yang meneruskan. Mudah-mudahan ada nanti. Otomatis kan Suryalaya itu intinya isinya itu. Walaupun beda tempat tapi satu, nggak bisa dipisah antara Suryalaya dengan Uqudul Juman itu. Jadi yang namanya Uqudul Juman, pondok pesantren Uqudul Juman itu namanya dari apa juga karena kepunyaan Abah. Sebenarnya bukan punya saya mah hanya ingin khidmat, ingin benar-benar melaksanakan ajaran tanbih. Ya adapun ada kekurangannya manusia diulang lagi sebisa-bisanya gitu ngamalkan tanbih itu. Alhamdulillah sudah habis berapa juta, mungkin banyak pajinya, semua sampai selesai sih ada 150-an sekitar kurang lebih segitu. Tapi sebentar lagi mau selesai, mungkin hanya pasang pintu paling berapa gitu. Insya Allah mungkin bulan depan mah udah selesai lah. Ya punten. Nah pertama nanti ada lagi insya Allah itu. Karena barokah karomah guru, biaya dari mana? Sok pemerintah ya nggak ada bantuan, sok lingkungan juga. Alhamdulillah cepet tanpa minta-minta. Memang punten saya pernah posting, saya tuh bawa kotak, kalau duduk pakai tongkat, nggak pakai sendal, bawa kotak keliling gitu. Itu mah supaya ada perhatian, bukan berarti saya minta-minta ke penduduk, enggak, cuma di post supaya ada perhatian. Alhamdulillah. Berkat saya foto posting gitu akhirnya Pak Haji Tamrin, masa sesepuh saya begini pasti orang kayak kia. Wah, akhirnya langsung bergerak itu ditulis ini semua. Alhamdulillah mau selesai sedikit lagi itu. Yang semangat ya Pak Haji Ishak, Pak Haji yang para sesepuhnya itu. Yang muda-mudanya belum kelihatan pun dan nggak ngomongin ya enggak ya, cuma cerita. Yang semangat tuh yang tua-tua itu. Mungkin belum pernah nggak dengar bahwa itu ada pembangunan, mungkin nggak tahu gitu. Makanya setelah saya terangkan gini, mudah-mudahan yang masih ada biaya sekarang mau masang teras itu buat pegangan itu tuh. Iya baca ringan insya Allah, mungkin berapa juta insya Allah hari Senin lah disempatkan nanti. Ya para ikhwan semuanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para ikhwan yang membantu pondok pesantren Abah Anom. Mudah-mudahan barokah karma lungsur terus insya Allah. Yang nama sedekahun jariyah tanah wakaf itu para ikhwan sampai meninggal juga pahalanya terus ngalir. Kalau pahalanya ngalir berarti meninggalnya husnul khotimah gitu, kata hadisnya ada gitu. Jadi supaya kesempatan bagi siapa saja dengan kesadaran hati nurani sendiri, kalau ingin meninggal ya husnul khotimah itu ada pesantren Abah tanah wakaf, disisihkan sebagai rezeki, nggak mesti harus 100.000, 10.000 juga ada itu dicatat sama Pak Haji itu. Yang 20.000 ada, yang 50 ada, tapi jadi satu akhirnya alhamdulillah selesai. Nah gitu ya. Kembali lagi tadi cara dikirnya gitu, getarannya dirasakan, suaranya sing kuat, pukulannya sing keras, diinget-inget. Nah kedua ini dikir yang jangan diucapkan, nggak boleh, namanya dikir apa? Dikir khofi. Kalau ada yang mau tahu ditalkin aja langsung ke Suryalaya ke waktu talkin. Ya biarpun yang nalkinnya bukan apa secara langsung, sama saja sampai yaumil qiyamah terus dicatat. Barang siapa talkin kepada waktu talkin Abah gitu ya sama aja waktu, berarti talkin kepada Syekh Abdul Qadir namanya itu sama sebenarnya mah, karena sudah ditunjuk sama Abah. Ya sebenarnya para ikhwan ini rahasia, punten jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Sebenarnya pengerja Abah itu ada insya Allah penerus, cuman belum diumumkan, sudah ada, sudah disiapkan. Abah itu mursyid kamil mukamil.
nggak mungkin nggak menyediakan itu. Sebenarnya ada penerusnya itu, di Suryalaya sendiri ada penerusnya itu. Bahkan istilahnya pemegang amanah kalau ngangkat wakil talqin dibolehkan, tapi kalau wakil talqin ngangkat wakil talqin lagi, dari dulu ada pengumuman itu amanah begitu tuh. Nah, maklumat begitu ada sebenarnya. Cuma bagi orang yang belum tahu ya kadang-kadang ya nggak ngerti gitu. Para ikhwan, berhubung waktunya sudah malam, saya sampaikan begitu baik sedikit. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.